Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SDN 02 Wonogiri. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Bapak Sigit Wirawan yang telah memberi izin kepada saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar untuk memaparkan budaya positif di SDN 02 Wonogiri. Untuk itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua meluangkan waktu. Mari kita belajar bersama. Bukan berarti saya menggurui, intinya saya mau menularkan apa yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Semoga bermanfaat di SDN 02 Wonogiri. Untuk itu sosialisasi modul 1.4 budaya positif kami mulai. Monggo selanjutnya untuk saya, nama Ufek Anwar, kemudian fasilitator saya Ibu Sri Pertiwi, kemudian pengajar praktik Bapak Marsudi. Selanjutnya untuk materi yang akan saya paparkan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi meliputi 5 kontrol, posisi 5 kontrol. Kemudian restitusi yang meliputi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu materi yang pertama. Bapak Ibu, perubahan paradigma. Ketika kita mengepalkan tangan, lalu kita merobek secara kertas dan benda itu, robekan kertas itu kita anggap benda yang paling berharga. Kemudian kita genggam. Kata-kata Bu Hani itu menggenggam suatu benda yang dianggap sangat penting sekali, baik itu kertas atau itu cincin, itu dipegang. Kemudian Bu Linda dengan sekuat tenaga mempengaruhi Bu Hani. Kira-kira Bu Hani mau melepaskan ikatan yang ada di genggamannya tidak, Bu? Mau tidak? Kalau penjenengan menggenggam sesuatu yang berharga, kemudian Bu Linda ingin melihat, ingin tahu, menyuruh penjenengan, meminta penjenengan, kira-kira mau nggak membuka sesuatu yang berharga ini? Enggak. Alasannya? Karena itu sangat berharga. Ya, tepuk tangan buat Bu Hani. Betul sekali, karena itu sangat berharga sehingga beliau tidak mau. Tetapi ada kalanya suatu saat posisi itu karena Bu Linda mungkin mengancam, Bu Linda mungkin memberikan suatu ancaman, akhirnya Bu Hani mau membuka benda yang berharga itu. Hal inilah yang mendorong kita harus merubah paradigma pendidikan kita. Selanjutnya, perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan. Seakan-akan kita berpikir bahwa kita sebagai guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang ada anak kita yang salah di kelas, kemudian kita menganggap kamu kok seperti itu, kamu kok seperti itu, kamu lagi. Itu sebenarnya tidak menguatkan karakter, malah membunuh karakter anak tadi. Kemudian seakan-akan kita menganggap bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang orang tua kita mempunyai anak, kita memaksa anak kita harus ini, harus ini. Padahal itu secara teori itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Seperti jawaban Bu Hani tadi, bahwa sesuatu yang paling berharga itu dikontrol oleh Bu Hani sendiri. Jadi yang mengontrol itu Bu Hani atau Bu Linda? Bu Hani yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Dalam arti kita yang mengontrol diri kita sendiri. Sama halnya dengan anak didik kita, siswa-siswi kita di SDN 02 Wonogiri. Yang mengontrol mereka mau memperbaiki tindakannya ketika mereka berbuat suatu kesalahan karena identitas gagal. Kemudian mau tidaknya itu tidak terpengaruh karena gurunya.
itu tidak terpengaruh karena orang tua yang mendorongnya, tidak. Tetapi yang paling penting adalah kita menguatkan motivasi dalam dirinya untuk membuka celah agar dia berubah menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya, kita berpikir ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya seperti tadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi intinya Bapak Ibu guru, sebenarnya mau tidak mau itu tergantung dirinya si murid sendiri. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kira-kira ini masuk tidak Bapak Ibu? Masuk ya? Lanjut. Untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu, anggapan kita itu adalah ilusi kita dulu. Menggunakan kritik, kita mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kalau anak didik kita merasa buruk terhadap diri mereka sendiri, apa akibatnya? Ketika anak kita merasa dirinya itu kurang, merasa dirinya itu banyak salah, apa Pak Guru? Ya betul sekali. Jadi ketika mereka itu merasa bersalah, seperti kata Pak Iskandar tadi, anak itu akan tidak percaya diri atau minder. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif itu bujukan, yaitu bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak sepenuhnya untuk memaksa, baik itu memaksa anak atau guru memaksa murid untuk berkehendak seperti kemauan gurunya, padahal itu tidak bisa, itu tidak boleh karena sifatnya memaksa dan itu tidak merubah karakter anak. Anak hanya berubah sesaat saja. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi mereka berubahnya hanya sebentar saja. Kamu tidak mengerjakan PR terus, akhirnya dia mau mengerjakan PR, merasa bersalah, kemudian takut dengan orang dewasa, takut dengan gurunya, dia hanya berubah sesaat. Ketika ketemu guru itu saja. Kalau ketemu guru yang lain, mungkin masih berbuat hal yang sama. Jadi tidak efektif. Bapak Ibu guru yang kami hormati, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada istilah stimulus respon, ada istilah teori kontrol atau pilihan. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan. Sahabatnya saya dulu sering sekali menganggap bahwa saya sebagai guru, saya bisa mengontrol anak. Itu stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol atau pilihan,
kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain, pandangan anak tentang dunia itu berbeda dengan kita. Untuk stimulus respon bahwa setiap perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol atau pilihan bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh murid yang dirasa guru itu bersalah pasti punya alasan atau maksud tujuan tertentu. Katakanlah ada anak yang terlambat, seorang guru dulu langsung mengatakan, kamu terlambat lagi, kamu jangan terlambat seperti itu, tanpa kita menyadarkan. Kita memberi waktu anak, kenapa kamu terlambat? Kita tidak tahu apakah terlambatnya itu karena orang tuanya sakit, atau terlambatnya itu karena sepeda yang mengantarkannya itu mogok. Itu kita tidak tahu. Maka saya mengajak untuk diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu guru semua, mari kita berubah ke paradigma baru bahwa yang dapat mengontrol anak itu adalah dirinya sendiri. Maka kita perlu budaya positif, yaitu bahwa semua perilaku pasti mempunyai tujuan dan kita harus memahaminya. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti kita sebagai guru, kita bisa dikontrol oleh atasan. Sama halnya dengan murid bisa dikontrol dengan guru. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda, hanya diri kita, hanya murid kita yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian anggapan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, guru bisa mengontrol anak. Untuk teori kontrol, anak tidak bisa, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, guru tidak bisa mengontrol anak. Anak itu punya kebebasan sendiri, anak punya kemauan sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya atau karakteristik anak. Ada anak yang pandai di akademik, kemudian dia kurang di hal-hal yang bersifat fisik. Ada anak yang pandai di keterampilan, tapi dia kurang memahami dalam bidang intelektual. Kemudian untuk stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk gak mau, akhirnya dipaksa. Kamu harus mengerjakan ini, pokoknya kamu harus menyelesaikan ini. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak kurang mampu dalam menulis cerita, maka dia diberi kebebasan. Silakan buat gambar atau cerita bergambar sesuai dengan kreativitas kamu. Silakan membuat poster sesuai dengan kemauan kamu, sesuai dengan imajinasi kamu. Karena anak itu punya kepandaian atau potensi masing-masing. Kemudian untuk stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Jadi ketika guru bisa mengarahkan anak, dianggap guru itu menang. Ketika guru tidak bisa mengarahkan anak, tidak diturut si anak, maka dianggap kalah. Kemudian untuk teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Apapun yang dilakukan guru untuk merubah pola pikir si anak itu akan berhasil dengan kebaikan karena anak sadar dengan perilakunya sendiri. Anak merasa gurunya dekat, anak merasa dia dibimbing, dan guru sebagai orang tua sekaligus tempat dia curhat. Selanjutnya untuk disiplin positif, teori kontrol, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Termasuk kita yang bisa mengontrol diri kita itu hanyalah diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa. Seperti saat kita menggenggam sesuatu yang berharga, ketika dia memaksa sekalipun, kalau kita tidak mau membuka, maka orang lain tidak akan bisa membukanya. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri, karena kita punya kemampuan masing-masing agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kita pahami tadi
bahwa semua perilaku memiliki tujuan atau teori motivasi. Ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik dari dalam. Untuk yang dari luar diri kita, bahwa teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi kita berubah karena kita mau menghindari hukuman. Kalau kita berbuat salah, nanti mendapat hukuman, itu kita bisa berubah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kita belajar giat untuk mendapatkan rank 1, mendapatkan hadiah. Seperti itu. Itu motivasi dari luar. Sedangkan motivasi dari dalam diri itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Seperti kita memiliki rasa tanggung jawab, percaya diri, dapat dipercaya, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhirnya bermuara kalau di kelas itu ada namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas yang selama ini kita jalankan? Kenapa tidak tata tertib yang selama ini kita jalankan, tetapi dikenal dengan keyakinan kelas? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Bapak Ibu, kemudian untuk langsung 5 posisi kontrol. Jadi saat kita memberi bimbingan konseling kepada anak, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bisa menyadari. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kemudian untuk segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu kita bahas di slide selanjutnya. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang perlu kita pahami bahwa setiap manusia, termasuk guru, termasuk murid di dalamnya, secara universal itu harus terpenuhi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, dia bertahan hidup dengan makan, dengan minum, dengan berkembang biak dan lain-lain. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, penguasaan bahwa dirinya itu berharga, bahwa dirinya itu punya harga diri. Kemudian yang ketiga, perlunya rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh keluarga, rasa kasih sayang terhadap sesama. Kemudian yang keempat, adanya kesenangan. Yang kelima, adanya kebebasan untuk bertindak. Ketika salah satu kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka dia akan gagal identitas atau melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kalau disiplin itu kita artinya apa? Apa bolehnya biasanya pengertiannya untuk disiplin? Anak-anak harus disiplin berarti taat kepada tata tertib. Itu yang kita pahami. Kalau anak disiplin berarti dia taat pada tata tertib. Padahal itu akar permasalahannya, akar bahasa itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Tetapi karena perkembangan zaman sudah masuk ke bahasa Indonesia, berubah makna taat sama peraturan. Tetapi yang kita bahas di sini, makna disiplin diri itu membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tidak disiplin mendapat hukuman, akhirnya dia tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
tadi disampaikan setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal di kurikulum Merdeka ini dengan istilah profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kaitannya dengan agama, kepercayaan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dia menghargai keberagaman, kemudian bergotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tumbuhkan pada diri anak-anak melalui seorang guru. Nilai-nilai tadi seperti ada pada slide 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa dilanjutkan dulu. Untuk sikap murid dinamakan toleransi. Seorang murid itu toleransi bila apa? Yaitu ditumbuhkan dengan rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selanjutnya 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri. Bapak Ibu, ketika kita memiliki anak-anak didik yang memiliki sifat-sifat di atas, bahagiakah kita? Sangat bahagia. Tetapi jika bertolak dengan itu, maka kita akan bersedih. Maka ajaran saya, mari kita tumbuhkan karakter anak dengan membangkitkan motivasi dalam diri anak atau motivasi intrinsik. Selanjutnya itu sama, masih nilai-nilai kebajikan universal, dan itu tidak hanya di Indonesia, di dunia itu berlaku yang namanya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ketika seorang anak itu hidup memiliki nilai-nilai ini, dimanapun berada dia akan memiliki banyak teman. Ketika anak-anak kita memiliki jiwa-jiwa seperti ini, maka anak-anak kita akan dihargai oleh orang lain dan lingkungannya. Untuk empati, empati itu ditumbuhkan dengan suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Untuk peduli, peduli itu ditujukan dengan keterus-terangan, kebersihan, itu wujud kepedulian. Komitmen untuk menghargai suatu kata-kata atau kesepakatan yang sudah disepakati. Belas kasih, percaya diri, bertujuan, kemudian tenggat rasa, saling menghargai, gotong royong, membersihkan kelas, itu wujud kepedulian. Kemudian rajin. Seorang anak kita katakan tadi bila apa? Bila ia memiliki keberanian, kesantunan, kreatif, kemudian semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Untuk integritas, yaitu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Untuk nilai kebajikan rasa hormat ditunjukkan dengan anak memiliki sifat tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, kemudian lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Yang kedua, ini materi yang kedua, untuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Materi ini sangat menarik Bapak Ibu. Dilanjutkan. Untuk teori motivasi perilaku, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi yang lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Kemudian untuk motivasi dalam diri, motivasi internal dalam tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu ada dalam diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat ya. Pernah tidak ya yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya tidak 100 kali, ya 50 kali mungkin. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah tidak Bapak Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau saya pernah. Saya sendiri dulu pernah menyuruh anak untuk menulis 20 kali, 30 kali. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Berat tidak bagi anak? Kalau berat berarti itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena memberatkan anak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Bisa hukuman jika yang melakukan itu adalah guru kelas, guru agama. Tetapi jika yang melakukan itu adalah guru olahraga, mungkin itu tidak menjadi hukuman tetapi konsekuensi, karena di awal kalau terlambat itu olahraga nanti apa yang kita sepakati. Ketika anak-anak sudah bersepakat nanti push up 15 kali, itu masuknya adalah konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada si A mencoret-coret tugasnya si B. Kemudian si A ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu bagus sekali. Jadi ketika kita memberikan solusi permasalahan anak si A dan si B, si anak A itu berubah, si B juga merasa si A itu sudah bertanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk konsekuensi. Itu yang perlu kita terapkan. Jadi ketika anak itu berubah, dia sadar, oh ternyata saya itu salah. Ketika saya menumpahkan air, maka saya harus membersihkannya. Jadi itu sebuah tanggung jawab. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi maksudnya ini murid tidak usah memakai sepatu karena kamu tidak memakai sepatu hitam. Iya, berarti untuk tidak mengenakan, ya berarti itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Maaf, itu berarti hukuman gini. Hukuman karena memberatkan siswa. Siswa seharusnya memakai sepatu, tetapi kira-kira ketika kita memiliki murid yang hari itu tidak memakai sepatu hitam, padahal aturannya memakai sepatu hitam, maka apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita harus mencari tahu alasan anak mengapa dia tidak memakai sepatu hitam. Karena apa? Mungkin sepatunya ditaruh di luar terus dibawa sama kucing atau sama anjing, kan bisa jadi seperti itu. Atau sepatunya tercebur di sungai karena anak saat ke sekolah itu berjalan jauh melewati sungai, kecemplung, akhirnya anak tidak memakai sepatu sesuai aturan. Kita harus memahami. Contoh ya? Selanjutnya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, itu tadi untuk hukuman. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu sangat berbeda. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lari keliling lapangan, push up, berdiri di depan kelas sambil memegang telinga, itu menyakitkan.
membuat anak sakit baik fisik maupun hati, bahkan itu dalam jangka waktu yang lama. Pernah dari diri kita waktu sekolah itu dihukum sama Pak guru karena melakukan sebuah kesalahan, dan itu kita ingat sampai kita dewasa. Itu menimbulkan, kalau hukuman itu terlalu kejam, menyakitkan hati kita. Kemudian akhirnya dengan dihukum, anak akan benci namanya kedisiplinan. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan lagi. Dia tidak mengerjakan PR, disuruh berdiri di depan tiang bendera. Dia malu, dia merasa bersalah, bahkan dia anyel atau jengkel, marah sama guru yang menghukumnya. Karena apa? Merasa dia tidak dihargai. Padahal ketika kita kuliah, waktu pendidikan di keguruan, itu ada istilah hukuman, itu namanya punishment, dan ada namanya reward atau pujian. Jadi anak itu perlu pujian, perlu hukuman. Tetapi untuk teori ini itu sangat berbeda yang kita pelajari. Jadi yang terpenting kita itu mendorong anak untuk memahami dirinya sendiri. Ketika dia merasa bersalah, maka dia harus berusaha untuk memperbaikinya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Untuk konsekuensi, bedanya sesuatu itu harus terjadi. Dia sudah menumpahkan air, maka konsekuensinya apa? Dia harus membersihkannya. Biar apa? Tidak menimbulkan permasalahan lagi, kan nanti ada anak yang terpleset. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, sesaat saja. Kemudian anak akhirnya menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus rangsangan. Kemudian ada tanggapan dari anak. Kemudian menimbulkan konsep diri yang baik dalam diri anak. Permasalahannya A, maka solusinya juga A. Berbeda dengan dulu, permasalahannya A, nanti hukumannya berbeda dengan permasalahannya. Tidak ada korelasi. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Untuk restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Seperti ini. Kita memahami identitas gagal sama identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Untuk sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berbeda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, setelah saya berbuat ini, maka saya harus bagaimana? Itu adalah restitusi. Kemudian hukuman, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, menguatkan murid untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian untuk hukuman, itu korban mendapat keadilan. Jadi si yang B tadi disalahi sama si A, si B mendapat keadilan, si A sudah terbalaskan. Seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi, korbannya diabaikan, biarkan yang salahkan si A, maka kita memperbaiki polanya si A. Kemudian untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Seperti kertas tadi, kertas teman dicolak-colak, maka dia harus mengembalikan. Kemudian anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, anak mendapatkan penguatan dari guru. Perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, masalah terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya bandel, tidak mau
menuruti guru, maka hukuman itu tidak terjadi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sedangkan identitas gagal hukuman peraturannya adalah ini, maka kamu harus begini, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi untuk identitas gagal hukuman itu bersifat negatif. Untuk konsekuensi itu bersifat netral. Untuk restitusi itu mengeluarkan karakter anak bersifat positif. Oke, tak terasa sudah setengah jam, lebih 5 menit. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk ciri-ciri restitusi. Ada 9. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ada tidak yang sempurna? Tidak ada. Kemudian ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, menawarkan solusi, bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apa permasalahannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari tindakannya. Ada 5, oke? Ada 5. Kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, itu tadi harus terpenuhi. Kebebasan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, perbaikan karakter, bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Untuk materi yang ketiga ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa ini akan menumbuhkan suatu keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, jadi budaya positif yang akan kita terapkan itu sumbernya adalah lingkungan yang positif. Sebelum kita menerapkan budaya positif, maka kita harus membuat lingkungan yang positif, baik itu di kelas, di sekolah, di rumah, di masyarakat, maka perlu adanya lingkungan positif. Ketika lingkungan itu sudah positif, baik itu di keluarga juga, di keluarga lingkungannya sudah positif, maka nanti akan muncul budaya positif. Lingkungan positif itu muncul ketika ada keyakinan kelas, ketika ada kesepakatan bersama, dan keyakinan kelas di kelas kita akan muncul ketika ada peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, untuk peraturan kelas, pernah ya ada tata tertib sekolah, tata tertib, ada aturan, peraturan di kelas itu ada peraturan apa? Contohnya, tidak boleh terlambat, tidak
boleh terlambat. Terus apa lagi? Tidak apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Apa lagi? Ayo coba kita berlima. Monggo bapak-bapak. Harus mengerjakan PR. Tidak boleh melalaikan tugas. Apalagi? Ya, tidak boleh gaduh. Tidak boleh gaduh. Satu lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Ketika ada kata tidak, anak ketika membaca berarti saya harus seperti itu. Jika saya melanggar, maka saya akan mendapatkan hukuman. Itu yang biasa kita buat. Sedangkan untuk materi ini tentang keyakinan kelas, kata tidak itu adalah negatif, maka kita ganti dengan sesuatu yang positif. Jadi yang positif. Kata tidaknya kita hilangkan menjadi sesuatu yang positif. Berarti tidak boleh terlambat. Berarti kita harus datang tepat waktu, hadir tepat waktu. Maka kita harus hadir tepat waktu. Ditambah lagi boleh sebelum 15 menit sebelum masuk boleh. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Maka harus apa? Tidak boleh makan di kelas. Kalau makan di kelas, kenapa tidak boleh? Tidak menghargai. Berarti harus saling menghargai. Kalau hadir tepat waktu itu kaitannya dengan sifat apa Bapak Ibu? Disiplin. Berarti disiplin tadi masuk pada nilai-nilai kebajikan tidak? Ya. Kemudian saling menghargai, toleransi masuk di nilai kebajikan tidak? Nah ini yang akan kita terapkan di lingkungan belajar kita untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya tidak boleh melalaikan tugas. Berarti harus mengerjakan tugas. Berarti mengerjakan tugas tanggung. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti tidak tanggung jawab. Berarti tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga termasuk nilai kebajikan universal. Tidak boleh membuat gaduh. Berarti sama dengan apa? Kalau membuat gaduh berarti orang lain terganggu. Kalau orang lain terganggu maka itu tidak menghargai. Berarti saling menghargai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti tanggung jawab membuang sampah atau tanggung jawab membuang sampah. Tanggung jawab itu wujudnya banyak sekali. Ini yang dinamakan keyakinan kelas. Paham ya? Lanjut. Untuk kegiatan pendalaman keyakinan itu ada terdengar, dari hal yang terdengar, dari hal yang terlihat, dari berperilaku yang terdengar. Itu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Di kelas kita ada, yuk saya bantu. Itu sudah bagus. Kita bisa selesaikan ini bersama. Diskusi, bagus. Terima kasih, bagus. Tolong ya, ada 4 kata ajaib. Terima kasih, tolong ya. Terima kasih, permisi. Kemudian boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Kemudian yang terlihat empati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, itu terlihat. Untuk berperilaku itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada saat saling, itu kan juga wujud tata krama juga. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang itu terlihat dari perilakunya.
Untuk sikap hormat itu tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak berarti dia sering hadir terlambat. Tampak seperti hormat itu menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih itu wujud hormat. Tidak tampak jika anak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Sudah meminjam barang tidak dikembalikan, meletakkannya sembarangan, itu berarti tidak tampak hormat. Untuk bekerja, anak dikatakan memiliki nilai karakter suka bekerja, yaitu jika dia menyimak guru, tekun bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak jika anak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Semuanya ini menggunakan kalimat larangan, gitu. Harus memakai tanda seru, kan seperti itu. Sedangkan untuk keyakinannya, untuk keyakinan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian, menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, itu untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu keyakinan kelasnya adalah menjaga keselamatan dan keamanan bersama. Keyakinan kelas bisa dibaca untuk kelas 1, kelas 5, kelas 7 itu sebagai contoh saja. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang punya keinginan untuk terpenuhi rasa kasih sayang dan diterima. Ada kekuatan, kekuasaan, power. Dia mampu, dia harus dihargai. Kemudian bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Yang perlu, yang pokok sekali itu di bertahan hidup atau survival. Itu bertahan hidup, itu harus dipenuhi oleh setiap manusia. Untuk 5 posisi kontrol. Ini penghukum. Nada suara tinggi. Itu sering sekali kita lakukan. Suara kita tinggi saat mengetahui anak berbuat salah, langsung suara kita tinggi. Kalau suara kita tinggi itu pasti sudah dipastikan kita memiliki tipe penghukum. Mata melotot, bahasa tubuh kita. Jari menunjuk, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira apa Bu Ika? Kalau Ibu Ika sebagai murid, kemudian gurunya mengatakan begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kira-kira perasaan muridnya bagaimana? Kalau saya sebagai murid pasti ya ada rasa marah. Terus kalau lama-kelamaan seperti itu kan ada rasa dendam kepada guru juga. Ya, gitu. Terima kasih, betul sekali. Ada rasa dendam. Dia mau berubah tidak? Bisa mau, bisa tidak. Bisa mau berubah jika dia takut dengan gurunya, ya? Iya, menyesal, dia mau berubah. Dia tidak mau berubah jika tidak ada kemauan dalam dirinya. Dia membenci gurunya, dia menaruh dendam. Seperti itu. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Maka kita harus berhati-hati
Kalau anak SD mungkin tidak, anak SMP sama SMK bisa terjadi seperti itu. Jika kita menerapkan model tadi, mata melotot, mengerti tunjuk-tunjuk, itu berarti kita punya mental posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kita membuat merasa bersalah. Kalau kita membuat mereka merasa bersalah itu nada suara melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Kan? Dari kata ini, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid pasti merasa bersalah. Ya Allah, saya merasa bersalah dengan bu guru. Telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena merasa bersalah. Berarti saya ini tidak bisa membahagiakan ibu guru. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amalannya. Kalau guru memiliki posisi kontrol penghukum, mungkin murid bisa melupakan amalannya walaupun itu dengan cara negatif. Murid tertekan jika kita membuat murid kita merasa bersalah, maka murid kita akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amalannya dan bisa menyakiti dirinya sendiri karena merasa terus disalahkan. Saya bersalah. Ternyata yang salah adalah saya. Seperti itu. Kemudian bisa menerapkan posisi guru sebagai teman dengan suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil gurunya tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu karena nanti pak guru bantu kamu ini. Sambil pak gurunya tersenyum. Itu sering anak guru-guru TK itu sering menerapkan seperti ini sebagai teman. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang karena akrab dengan gurunya. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru, malah jadi manja. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang meniru adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Selanjutnya, pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid. Jadi pas istirahat dia di kelas, guru harus memantau murid. Tidak boleh ditinggal sendirian. Untuk manajer, ini yang paling bagus. Posisi kontrol yang paling bagus yaitu guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Kita mendekat kepada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?
Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira jika kita menerapkan posisi kontrol, maka fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Seperti itu. Nih. Sama untuk 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk teman, pemantau itu biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau manajer itu membentuk anak menghargai dirinya sendiri. Untuk segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini bersama denganmu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu tidak mau bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertama kali ketika ada anak berbuat salah atau mengalami identitas gagal, maka kita menyadarkan anak dulu, tidak apa-apa, saya juga pernah bersalah seperti kamu. Selanjutnya, setelah anak itu sudah stabil identitasnya, itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut, validasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa kan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada itu, tetapi kamu tidak melakukannya, itu sudah bagus. Jadi dia sudah bersalah, tetapi guru masih mengujinya. Sebenarnya kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih parah daripada itu, tetapi kamu tidak melakukannya, itu sudah bagus. Kamu bisa menahan emosi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul temanmu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kita memvalidasi tindakan anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Tadi sudah mengetahui bahwa itu bersalah. Kemudian apa yang akan kamu lakukan esok lagi agar kamu tidak berbuat hal yang seperti tadi? Seperti itu adalah menanyakan keyakinan. Itu ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk intervensi 30 detik, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya bagaimana? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa membantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Seperti itu. Untuk refleksi. Jadi untuk kegiatan ini, monggo Bapak Ibu, salah satu untuk merefleksikan
perasaan Bapak Ibu setelah saya tadi memaparkan, mungkin ada pertanyaan atau refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu atau pemahaman baru seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan. Monggo salah satu, Bu Ika, monggo. Terima kasih Pak Anwar untuk materinya hari ini. Ternyata setelah pemaparan materi yang telah Bapak sampaikan, banyak hal baru yang kami ketahui. Untuk keseharian siswa itu kan banyak yang melakukan pelanggaran. Nah, untuk selama ini yang kita terapkan apa ya? Kalau siswa itu melakukan pelanggaran, pasti kita memberikan sanksi, entah itu hukuman, entah itu apalah. Nah, kebanyakan kita memberikan hukuman, tapi setelah mendapatkan materi dari Bapak, kita mendapatkan pengalaman baru. Ternyata untuk menghadapi masalah-masalah yang ada itu tidak melulu pada hukuman saja, tapi kita gali dari siswanya terlebih dahulu. Kenapa kok dia itu bisa melakukan seperti itu, kemudian kita cari solusinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Bu Ika. Sama halnya dengan saya dulu seperti itu. Saya juga mendapatkan pemahaman baru, tapi mohon maaf, kita belajar bersama. Saya hanya sharing, bukan berarti menggurui. Yang baik, mari kita jalankan, kita lakukan bersama. Yang kiranya itu belum baik, kita tinggalkan. Jadi kita mendapatkan pemahaman baru bahwa kata Bu Ika tadi, untuk membimbing anak itu tidak melulu kita memberikan hukuman, tetapi kita menyadarkan anak. Untuk tanggapan yang lain, bagaimana perasaan monggo Bu Linda? Ya, dari yang dipaparkan Pak Anwar tadi, menurut saya dari segi 3 restitusi itu bahwa kita harus bisa menyadarkan siswa bagaimana dari kesalahannya. Kita harus bisa menggali apa yang mengakibatkan siswa itu merasa bersalah, kenapa dia datang terlambat itu. Kita harus gali dari pengalaman siswa, kesalahan siswa, dan kita harus mencari solusinya bagaimana siswa itu bisa sadar bahwa dirinya merasa bersalah. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, ya, betul sekali. Terus ketika restitusi itu kita bisa terapkan. Kita yang pertama itu tadi kita menstabilkan identitas, kemudian apa tadi? Menstabilkan identitas, terus kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan seperti yang disampaikan Bu Linda, itu untuk mengatasi permasalahan kita. Bapak Ibu semua, saya kira untuk Bu Linda sama Bu Ika sudah mewakili untuk refleksi kita pada pertemuan siang hari ini. Untuk itu terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk belajar bersama, merubah sesuatu yang dulunya sudah kita jalankan. Jika itu kurang, mari kita perbaiki bersama. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan-kebaikan menyertai Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu guru. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.